Kisah akhir hidup Freddie Mercury, sang maestro vokal yang melegenda di dunia musik. Vokalis band Queen ini meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh penyakit AIDS. Baru saja mendarat di Bandara London, usai merayakan ulang tahun ke-40 di Jepang bersama kekasihnya, Jim Hutton, raut muka Freddie Mercury langsung digelayuti mendung. Dia dapat kabar bahwa surat kabar terkemuka Inggris, News of the World, menaikkan berita dengan headline yang bikin kuping merah. Dengan mat berantakan itu pula, Freddie dihampiri wartawan tersan. Sang reporter bertanya kebenaran kabar yang dinaikkan News of the World. Apa aku kelihatan sekarat karena AIDS? Jawab Freddie ketus. Hari-hari menghadapi ketakutan. Pada 3 Juli 1981, The New York Times menaikkan berita yang mengabarkan para dokter di New York dan California telah mendiagnosis 41 orang homoseksual yang menderita penyakit kanker langka dan berbahaya, juga 8 pasien meninggal dalam waktu kurang dari 24 bulan setelah diagnosis dilakukan. Saat itu tak ada orang yang tahu apa penyakit itu. Dokter belum tahu apa penyebabnya. Tak tahu pula apakah penyakit ini menular atau tidak. Gejalanya pun berbeda dengan kanker. Penyakit baru ini membuat penderitanya mengalami bintik ungu di kulit dan limpa mereka membengkak. Kelak, penyakit misterius ini dinamakan AIDS. Pada 1981, Queen tentu saja tidak memperhatikan isu kesehatan ini. Baru setahun mereka merilis album The Game yang jadi juara di tangga lagu Amerika Serikat. Mereka juga sedang tur, termasuk tur Amerika Selatan yang dimulai pada Februari 1981. Queen menjadi band rock papan atas yang bermain di Amerika Selatan dalam skala stadion. Tur-tur itu sukses besar. Di Brasil, konser mereka disaksikan 120 ribuan penonton. Di Argentina, 1 dari 5 konser Queen ditonton oleh kurang lebih 300 ribu pasang mata, tercatat dalam sejarah sebagai konser paling banyak ditonton di Argentina. Dalam Freddie Mercury, The Definitive Biography digambarkan tentang bagaimana kehebohan publik Argentina dalam menyambut kedatangan Queen. Ketika Queen tiba di Bandara Buenos Aires pada 24 Februari 1981, ribuan penggemar Queen memadati bandara. Para penggemar juga membanjiri pinggir jalan dari bandara menuju hotel. Queen, tulis Jones, baru pertama kali ini merasakan seperti apa sambutan para pahlawan itu. Bahkan hal ini tidak mereka temui di Jepang, negara yang dikenal sebagai basis para penggemar militan. Ketika kami masuk ke bangunan bandara, kami tak bisa percaya pendengaran kami. Petugas bandara menghentikan semua pengumuman bandara, dan malah memutar lagu kami, ujar Freddie. Oktober 1981, Queen kembali masuk studio untuk menggarap album Hot Space. Meski punya lagu-lagu paten macam Cool Cat Cat dan Under Pressure, Hot Space dapat kritik pedas dari banyak kritikus. Bahkan Brian May dan Roger Taylor disebut benci album ini. Hidup harus dinikmati, kata Freddie. Percayalah, meski aku tidak jadi bintang rock, filosofi itu tetap akan kupegang teguh. Dalam menikmati hidup, Freddie enggan menikmati sendiri. Dia punya banyak teman, sebagian jadi kekasihnya. Ada Peter Morgan, seorang binaragawan dari Inggris yang dikenal sebagai bintang video panas. Dia selingkuh, dan bikin Freddie sakit hati. Di lain sisi, laporan penyakit kanker misterius makin meningkat. Pada akhir 1981, ada total 270 laporan tentang menurunnya kekebalan tubuh yang terjadi pada pria gay, dan 121 diantaranya telah meninggal. Nyaris berbarengan dengan masuknya Queen ke studio, The Center for Disease Control di Amerika Serikat mendeklarasikan penyakit baru ini sebagai epidemi. Meski kabar soal epidemi baru ini bikin heboh seantero dunia dan disebut sebagai penyakit kaum homoseksual, Freddie tetap santai dan tetap menjalankan kehidupan ala bintang rocknya. Ada pula John Murphy, seorang pramugara yang sempat melakoni cinta satu malam dengan Freddie. Orang di sekeliling Freddie juga jelas ingat Bill Reid, pria dari New Jersey yang bertemu dengan Freddie di Manhattan. Reid bisa dibilang sebagai pria yang menorehkan luka traumatis bagi Freddie. Menurut Peter Fristo, asisten sekaligus sahabat Freddie, ada yang disebut sebagai era Bill Reid. Di masa itu, ada banyak perkelahian fisik, pelemparan gelas, dan perilaku-perilaku memalukan.
Menurut Stone, raid ini yang bikin Freddy akhirnya enggan lagi untuk bercinta dengan pria berbeda setelah konser, dan memilih pilihan yang lebih aman. Pilihan aman itu antara lain Tony Bastin, yang dengannya Freddy menjalin hubungan hingga 2 tahun. Sekilas, banyak orang menganggap Freddy adalah hedonis yang gemar memacari banyak orang. Namun, orang dekat Freddy paham sang bintang rock yang dipuja jutaan orang ini sering mengalami kesepian akut. Ia tak tahan sendiri. Kamu bisa punya segalanya di dunia ini, dan masih tetap berakhir sebagai pria paling kesepian, dan itu adalah jenis kesepian yang paling getir, kata Freddy. Sukses telah membuatku jadi idola dan orang kaya, tapi hal itu juga yang membuatku tak bisa punya satu hal yang dibutuhkan semua manusia, yaitu kasih sayang. Kesepian itu lantas menjelma jadi kekhawatiran, dan belakangan, ketakutan. Pada 11 November 1986, setahun setelah konser Live Aid yang legendaris itu, dan beberapa bulan setelah konser Wembley, kabar buruk menghampiri Freddy. John Murphy, sang pramugara, meninggal karena penyakit yang disebabkan AIDS. Beberapa minggu kemudian, Freddy kembali dapat telepon mengabarkan lelayu. Tony Bastin, mantan kekasihnya itu, juga meninggal karena penyakit yang sama. Hari-hari terakhir yang penuh keteguhan. Pada 1985, Freddy sebenarnya sudah pernah tes HIV. Pria bernama asli Farouk Bulsara ini mengaku saat itu tesnya negatif, walau orang dekatnya bilang bahwa hasilnya positif. Namun ketakutan itu mendorongnya untuk melakukan 10 kali tes serupa pada 1986. Harapannya, ada 1 dari 10 tes itu yang bilang hasilnya negatif. Tapi seiring tubuh yang makin menunjukkan gejala AIDS, dan hasil yang terus-menerus positif, Freddy belajar untuk menerimanya. Pada 1987, Freddie Mercury resmi didiagnosis mengidap AIDS. Namun sang maestro vokal ini bukan orang yang gampang takluk begitu saja. Bahkan ketika dia sudah tahu umurnya tak lama, dia masih masuk ke studio bersama Queen untuk merekam album Innuendo. Album itu seperti meminjam sisa umur Freddy. Karena kesehatannya memburuk, ujar Roger Taylor, drummer Queen. Album Innuendo dirilis pada Februari 1991. Dan seperti kata Roger, Freddy ingin memanfaatkan sisa waktunya semaksimal mungkin. Mereka langsung masuk studio untuk merekam album yang kelak diberi nama Made in Heaven dan dirilis 4 tahun setelah Freddy mangkat. Ketika menggarap album itu, Freddy tampak betul memaksakan kesehatannya. Vodka jadi bahan bakar Freddy untuk menghadapi masa berat ini. Mungkin ada bagian darinya yang berharap ada keajaiban, ujar Brian May. Kami semua berharap itu. Peter Friston yang kelak menulis 2 buku tentang Freddy mengingat betapa teguh perjuangan sahabatnya itu. Hari-hari ketika menggarap album itu, amat menyedihkan. Tapi Freddy sama sekali tidak depresi. Mungkin, kata Friston, dia sudah menerima fakta bahwa dia akan mati. Dia menerima itu. Lagi pula, memang kamu bisa membayangkan Freddie Mercury jadi tua? Di hari-hari terakhirnya itu, Freddy melakukan hal-hal kesukaannya. Jim Hutton, kekasih yang mendampinginya dari 1985 hingga akhir napas, akan keluar membeli cat air dan kuas untuk keperluan melukis Freddy. Sang vokalis dengan suara 4 oktav ini juga gemar duduk berjam-jam untuk memandangi dan memotret Delilah, kucing favoritnya. Pada Agustus 1991, Freddy memberitahu Kashmira, adik perempuannya, bahwa dia terkena AIDS. Aku kena penyakit, dan akan mati, kata Freddy kala itu. Kashmira kaget, begitu pula suaminya. Namun mereka memilih tak membahasnya. Freddy terakhir kali tampil di kamera pada video klip DSR di Days of Our Lives. Berbeda dengan video klip Queen yang biasanya penuh warna, video ini dibuat hitam putih. Freddy tampil rapi, memakai kemeja lengan panjang dan rompi bergambar kucing. Freddy tampak kurus, pipinya tirus. Namun matanya masih memancarkan api. Dia seolah-olah mengabarkan pada dunia, Freddy adalah seorang penampil yang total. Bahwa di ujung umurnya, dia tahu usianya tak akan lama lagi, dia masih akan memberikan senyum lebar serta kerlingan mata nakal, dan akan membuatmu merasakan ledakan perasaan sedih, haru, juga bahagia hingga tersenyum lebar. Ketika Freddy berbisik I still love you,
Di akhir bagian video sembari tersenyum, itu adalah senyum perpisahan. Freddy, vokalis flamboyan tanpa tanding itu, masih mencintai kalian, keluarganya, teman bendia, para sahabatnya, dan penggemarnya. Freddy memberikan cintanya untuk kita semua. Cinta Freddy dibalas para penggemarnya hingga berkali lipat. Ketika Freddy mangkat pada 24 November 1991, karena pneumonia yang disebabkan AIDS, jutaan orang menangisi kepergiannya. Penggemar musik tahu bahwa tak akan ada lagi vokalis sedahsyat Freddy. Suaranya, gerak tubuhnya, caranya menggerakkan penonton, bagaimana dia menganggap panggung adalah opera kehidupan dan tak akan ada yang bisa menyamainya. Hitung maju pada Oktober 2018, para penggemar kembali diaduk-aduk perasaan haru. Freddy lahir kembali di layar lebar lewat Bohemian Rhapsody. Di bioskop, tak peduli para kritikus bilang film ini buruk dan ahistoris, penggemar Queen bernyanyi bersama, mungkin juga menangis melihat Freddy menghadapi kesepian dan ketakutannya. Namun sekaligus lega ketika tahu bahwa Freddy meninggal dikelilingi orang-orang terdekat yang menyayanginya. Dan ya, Freddy, kami semua masih mencintaimu. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The Laduta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.